Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Pak Antara di channel Matematika Bisa, sebuah channel yang menyajikan materi dan pembahasan soal-soal matematika SMA. Sebelumnya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, komen, dan share-nya untuk kemajuan channel ini, serta dapat mengikuti perkembangan materi terbaru dari saya. Terima kasih dan selamat belajar melalui video ini. Oke, bertemu kembali dengan Pak Antara di channel Matematika Bisa. Kali ini kita akan membahas tentang trigonometri, tepatnya tentang persamaan trigonometri. Nah, untuk persamaan trigonometri ini nanti adalah banyak sekali variasi soalnya. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan bahas dulu tentang rumus dasar persamaan trigonometri. Nanti insya Allah untuk video-video berikutnya akan kami bahas tentang soal-soal persamaan trigonometri yang lebih mendalam dan lebih mendetail. Oke, langsung saja kita bahas tentang rumus dasar persamaan trigonometri. Nah, kita bahas tentang rumus dasar. Yang pertama untuk sin X sama dengan sin alfa. Namanya juga persamaan, berarti di sini tandanya adalah sama dengan. Nah, nilai X yang memenuhi adalah kemungkinan yang pertama. X pertama adalah alfa plus K 360. Kemudian X2 adalah 180 min alfa plus K 360. Ini 360 derajat karena fungsi atau grafik sin itu akan berulang setiap 360 derajat. Kemudian rumus dasar yang kedua untuk kosinus. Kosinus X sama dengan kosinus alfa. Maka kemungkinan yang pertama X1-nya adalah alfa plus K 360. Kemudian X yang kedua kemungkinannya adalah min alfa plus K 360. Nah, ini juga kosinus periodik setiap 360 derajat. Maka di sini K-nya kali 360. Kemudian yang ketiga, rumus dasar yang ketiga untuk tan X sama dengan tan alfa. Maka X sama dengan alfa plus K 180. Jadi untuk tan itu fungsinya periodik setiap 180 derajat. Jadi di sini K-nya dikalikan 180 derajat. K itu adalah suatu konstanta, jadi bisa positif bisa negatif. Tapi domainnya adalah bilangan bulat. Oke, di sini kenapa pada sinus X sama dengan sin alfa ada dua kemungkinan, alfa dan 180 min alfa. Kita tahu untuk sin, jadi kalau ini untuk sin itu dia bernilai positif di kuadran 1 dan di kuadran 2. Misalkan ini alfa, maka kuadran 2 itu rumusnya adalah 180 min alfa. Nah, jadi untuk sin alfa dan 180 min alfa. Nah, kemudian untuk cos ini adalah alfa dan min alfa. Nah, ini misalkan ini alfa. Nah, ini alfa. Ini alfa. Kita tahu bahwa cos itu bernilai positif itu di kuadran 1 dan di kuadran 4. Ini kuadran 4. Jadi kalau ini berlawanan arah jarum jam itu adalah sudutnya positif, maka kalau dia di kuadran 4, maka sudutnya adalah min alfa. Jadi untuk cos kemungkinan nilainya adalah alfa dan min alfa. Alfa itu kemungkinan di kuadran 1, min alfa itu adalah di kuadran 4. Nah, khusus untuk tangen itu hanya ada satu kemungkinan, yaitu X-nya, alfanya adalah plus K kali 180 derajat karena periodik setiap 180 derajat.
Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan pembahasan contoh soal berikut ini. Oke, kita bahas contoh soal yang pertama. Misalkan ada pertanyaan, tentukan himpunan penyelesaian dari yang pertama, misalkan sin X sama dengan sin 70, di mana X itu nilainya 0 sampai 360 derajat. Oke, kita jawab dulu. Tadi rumusnya adalah sin X sama dengan sin alfa. Maka kemungkinan yang pertama, X1 nya adalah alfa plus K 360 derajat. Maka di sini X1 adalah, ini alfanya berarti 70, maka X1 nya adalah 70 plus K 360. Nah, kemungkinan yang kedua, X2 itu adalah 180 min alfa plus K 360. Maka kemungkinan yang kedua adalah X2 180 min alfanya adalah 70, berarti dikurangi 70 plus K 360. Nah, sekarang kita jalankan K-nya. K-nya ini adalah bilangan bulat, tetapi nanti jawabannya harus memenuhi, di mana X-nya antara 0 sampai 360. Misal kita ambil K-nya sama dengan 0, maka X1 nya adalah 70 plus 0 kali 360. 0 kali 360 adalah 0, maka X yang memenuhi adalah 70. Oke, kita coba K sama dengan 2, maka X-nya adalah 70 plus, kita gantikannya menjadi 2 kali 360. Berarti X2 nya adalah 70 ditambah 720. Maafin X1, maka X1 nya adalah 790 derajat. Nah, ini sudah di luar dari 360 derajat, maka ini tidak memenuhi. Sementara 70 yang memenuhi. Oke, kemudian kalau ini sudah tidak memenuhi, kita pindah ke persamaan berikutnya. X2 sama dengan 180 dikurangi 70 plus K 360. Maka X2 nya adalah 110, 180 dikurangi 70 adalah 110 plus K 360. Nah, kita ambil nilai K nya sama dengan 0, maka X2 nya adalah 110 plus 0 kali 360. 0 kali 360 adalah 0, maka X2 nya adalah 110. Nah, ini nilainya di antara masuk dalam interval 0 sampai 360, berarti ini memenuhi. Nah, kemudian kita ambil untuk K sama dengan 1, maka X2 nya adalah 110 plus 2 kali 360, maka X2 nya adalah 110 ditambah 720, maka X2 nya ketemunya 830 derajat. Nah, 830 derajat ini itu di luar interval 0 sampai 360 derajat, maka ini tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya dari sin X sama dengan sin 70 ini adalah hanya ada 2, yaitu 70 dan 110. Jadi ini 70 dan 110 derajat. Nah, demikian tadi contoh soal yang pertama. Berikutnya silahkan simak contoh soal yang kedua. Nah, sekarang contoh soal yang kedua. Misalkan soalnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari cos X sama dengan setengah.
di mana X-nya adalah min 180 derajat sampai X-nya 180 derajat. Oke, langsung saja. Cos X kita tahu di sini persamaannya adalah cos X sama dengan setengah. Nah, setengah ini harus kita rubah menjadi bentuk cos. Cos yang nilainya setengah itu adalah 60 derajat. Maka cos X sama dengan cos 60 derajat. Nah, berdasarkan rumus kemarin, cos X sama dengan cos alfa. Berarti alfanya adalah 60 derajat. Ada dua syarat penyelesaian. Yang pertama adalah X1 sama dengan alfa plus K 360. Dan X yang kedua adalah min alfa plus K 360 derajat. Jadi kita masukkan alfanya adalah 60 derajat, maka X1 sama dengan 60 plus K kali 360 derajat. Nah, kita jalankan K-nya. Jika K-nya 0, maka diperoleh nilai X sama dengan 60 plus 0 kali 360 derajat. Maka X-nya adalah 0 kali 360 derajat adalah 0 ditambah 60 berarti 60 derajat. Masuk dalam interval sini. Kemudian jika K-nya sama dengan 1, K sama dengan 1 kita masukkan, maka X sama dengan 60 plus 1 kali 360 derajat. Maka X-nya adalah 360 ditambah 60 berarti 420. Nah, karena dia di luar interval, maka tidak memenuhi. Nah, kita coba untuk K-nya min 1. K-nya min 1. Maka X sama dengan 60 ditambah K-nya min 1 kali 360 derajat. Nah, min 1 kali 360 derajat adalah min 360 ditambah 60 berarti X-nya adalah min 300. Nah, di luar interval ini juga berarti ini tidak memenuhi. Oke, selanjutnya karena 1 dan min 1 sudah tidak memenuhi, kita beralih ke persamaan berikutnya, yang ini. Kemungkinan yang kedua, X2 sama dengan min alfa plus K 360 derajat. Kita ganti alfanya dengan 60 derajat. Maka X2 sama dengan min 60 plus K kali 360 derajat. Nah, kita ganti K-nya sama dengan 0. Kita masukkan X-nya adalah min 60 plus 0 kali 360 derajat. Nilainya 0 ini, 0 kali 360 berarti ketemunya adalah min 60 derajat. Nah, dia masuk dalam interval ini, maka ini jawabannya memenuhi. Kita coba lagi untuk K sama dengan min 1. X-nya adalah min 60 plus K-nya adalah min 1, berarti min 1 kali 360. X-nya adalah min 1 kali 360 berarti kan min 360, min 60 berarti min 420. Nah, ini di luar interval min 180 sampai 180, maka ini TM. Kemudian untuk K-nya 1, untuk K sama dengan 1, X sama dengan min 60 plus 1 kali 360. Maka X-nya adalah 300. Ini juga di luar min 180 sampai 180, berarti ini TM, tidak memenuhi. Maka jawaban dari ini adalah himpunan penyelesaiannya adalah kita hanya mendapatkan dua jawaban, yaitu 60 dan min 60 dan 60 derajat. Ini min 60 derajat dan 60 derajat. Nah, ini tadi demikian tadi contoh soal yang kedua. Oke, satu lagi contoh soal untuk yang tan, silahkan simak soal berikut ini.
Oke, contoh soal yang ketiga, misalkan tentukan himpunan penyelesaian dari tan 2x min akar 3 sama dengan 0 dengan batas nilai x domainnya adalah 0 x sampai 360 derajat. Oke, kita tulis dulu ini persamaannya. Tan 2x min akar 3 sama dengan 0. Langkah pertama min akar 3 pindah ke ruas kanan. Jadi tan 2x sama dengan akar 3. Nah, kita cari tan, karena di sini fungsinya tangan, ruas kanan juga harus tangan. Tangan yang nilainya akar 3. Nah, di sini tan 2x sama dengan tan 60 derajat. Karena tangan 60 itu nilainya akar 3. Oke. Dari rumus dasarnya yaitu tan x sama dengan tan alfa. Maka x sama dengan alfa plus k 180 derajat. Jadi diingat untuk tan itu periodik setiap 180 derajat. Nah, ini untuk rumus tangannya. Jadi kita kembali ke sini. Maka tan 2x sama dengan tan 60. Nah, ini adalah tetap sama 2x. Kita ikuti saja. 2x sini ikut 2x, kalau 3x juga kita ikuti 3x. Sama dengan alfa plus k 180, maka ini 60 plus k 180 derajat. Nah, karena di sini ada angka 2, maka kita bagi dengan angka 2. Nah, maka diperoleh nilai x sama dengan 60 bagi 2 berarti 30 derajat. K-nya tetap, kita bagi yang 180 bagi 2 berarti 90. Oke, kalau sudah begini kita cari nilai K yang memenuhi supaya X-nya ketemu antara 0 sampai 360 derajat. Kita ambil K-nya sama dengan 0. Maka X sama dengan 30 ditambah 0 kali 90 derajat. Nah, 0 kali 90 berarti 0 ditambah 30 berarti 30 derajat. Nah, ini memenuhi karena masuk dalam interval 0 sampai 360 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 30 plus 1 kali 90. 90 kali 1 90 tambah 3 berarti 120 derajat. Oke, ini juga memenuhi. Kemudian untuk K sama dengan 2, kita masukkan 30 plus K-nya 2 berarti 2 kali 90. Nah, 2 kali 90 adalah 180 tambah 30 berarti 210. Kemudian 210 masih dalam interval ini 0 sampai 360. Kita coba untuk K sama dengan 3. Maka X sama dengan 30 plus 3 kali 90. 90 kali 3 270 tambah 30 berarti 300. Nah, kita coba lagi untuk K keempat. Maka X sama dengan 30 ditambah 4 kali 90 derajat. 90 kali 4 360 kali 30 berarti 390. Nah, 390 itu sudah di luar 360, maka ini tidak memenuhi. Saya tulis TM, tidak memenuhi. Nah, kalau sudah melebihi ini berarti kemungkinan sudah tidak ada K lagi yang memenuhi. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah dari tan 2x min akar 3 sama dengan 0 adalah, kita tulis dari yang kecil 30 derajat, 120 derajat, 210 derajat, dan
300 derajat. Nah, demikian tadi pembahasan persamaan trigonometri dengan rumus-rumus dasarnya. Jadi nanti kalau sudah terbiasa kita mengerjakan persamaan trigonometri, kita akan terbiasa kapan mengambil K yang memenuhi. Oke, demikian tadi pembahasan tentang konsep dasar persamaan trigonometri. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe video kami. Terima kasih. Maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.